Ini boleh deh, ini boleh, ini boleh dipakai sebagai pembanding, tapi nggak kita hitung. Oke. Ini exclude ya, biar nggak diproses, kemudian ini usia ibu dan lain sebagainya. Asumsinya ini adalah data yang sudah di pre-processing, kemudian terakhir di persalinan kita set sebagai apa, check rule-nya sebagai tabel. Berarti ini adalah kelasnya, yang ini nggak dihitung, yang di sini itu adalah variabel yang akan diproses. Next. Kasih nama dengan nama persalinan. Oke. Labelnya persalinan, di sini variabelnya ada usia ibu dan lain-lain. Next, kemudian kita bikin yang namanya design. Ya, kalau kita mau memproses algoritma decision tree, ini kita perlu yang namanya operator. Kita baca read Excel. Jadi kita baca read Excelnya, drag and drop di sini, hubungan. Kemudian kita bisa langsung split. Data. Bukan. Yang algoritmanya apa? Atau modelnya apa? Oke. Ini 5 nggak ada yang spesifik, jadi decision tree. Nah, perlu diperhatikan bahwa di sini perlu ada kita perlu masukkan parameter di sini. Kemarin kita belajar pre-processing, salah satunya adalah split data, ya kan? Karena sudah saya jelaskan tentang split data, yaitu membagi apa? Data training dan data testing. Dari sekian ratus datanya ada berapa? Dari 500 data, kita pengen rasionya berapa? Itu ditentukan di sini, engine numeration at entry. Mau berapa? 0,8. Oke, jadi 0,8 adalah trainingnya, 0,2 adalah dan ini bisa di set. Jadi ada beberapa macam ya. Nanti bisa dipelajari lagi. Intinya linear sampling itu dia urut. Kalau datanya 1 sampai 500, ketika dibagi 80-20, maka 80%-nya dari 500 itu diambil dari atas, langsung bawahnya adalah 20%. Itu linear. Jadi nggak melihat kombinasi data yang ada di dalamnya. 8 dan 0,2 maksudnya adalah 80% dan 20%. 80% itu diambil dari 80% yang normal dan 80% yang SC. Karena labelnya kan ada dua, ya, normal dan SC. Maka diambil 80% normal, 80% SC. Pun demikian testingnya 20% normal, 20% SC. Terus kemudian ini shuffle itu random, stratified itu membagi rata. Ini begitu. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita flash model.
apply model, kita masukkan performance yang jadi opsi split data itu bisa dibuat manual atau otomatis. Artinya kalau mau di-splitkan ini gini, coba nanti teman-teman ekspor lagi untuk menjalankan RabbitMiner dengan menggunakan split data atau tanpa split. Jadi split data itu kita menggunakan RabbitMiner untuk melakukan splitting. Splittingnya mau dibuat rasionya berapa? 80-20 atau 70-30 dan seterusnya. Atau kita mengupload dua dokumen, satunya data training, satunya data testing. Nanti data training itu masukkan ke apply model, data testing masukkan ke performance. Gambarnya kayak gitu. Nanti ketika dijalankan, ini akan muncul. Kalau benar, ini masih ada yang salah. Kalau benar, dia akan menjalankan proses dan kebentuklah si tree-nya. Tree-nya akan muncul, kemudian performance ini untuk menghitung conversion metric tadi. Termasuk muncul akan akurasinya berapa, presisinya berapa, defaultnya berapa. Jadi dari RabbitMiner pun sudah bisa selesai dari dulu ke hilir ini. Sebenarnya di sini juga ada variabel yang namanya atau operator yang namanya missing value. Untuk ngecek apakah ada missing value atau enggak. Kalau ada missing, diisi dengan nilai apa. Nah, misalkan ini remove unused value bisa diterapkan. Nah, intinya RabbitMiner itu memudahkan kita untuk mengelola ini bisa drag and drop. Ini waktu udah habis ya. Mau lanjut? Enggak. Sebenarnya masih panjang. Belum lagi yang Google Colab. Makanya kita oke, mungkin itu ya. Nanti kita ketemu lagi di mata kuliah